Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vindo Kirek. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita akan review iPhone dari PS Store teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sini kita sudah ada ini bungkus atau kotak ciri khas dari PS Store ya teman-teman. PS Store, HP pejabat harga merahnya. Nah, itu slogan yang anjung-anjungkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, baiklah, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, langkah baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian teman-teman nyalain juga tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Nah, jika sudah, oke, sebelumnya saya mau izin dulu ya ke Bang Putra, ke Papi, kayak gitu ya. Izin untuk nge-review iPhone yang telah saya beli di toko Papi. Oke. Nah, baiklah teman-teman, ini adalah kotak dari iPhone-nya. Kemudian akan saya keluarkan isinya ya. Nah, seperti biasa teman-teman, ini adalah dus box dari iPhone-nya. Kemudian ini ada bonus yang diberikan, soft case. Nah, isinya ini coba kita lihat. Ini adalah isinya. Ini teman-teman udah saya keluarkan. Nih, isinya handphone tentunya. Nah, ini di sini kan. Nah, oke, handphone kita taruh dulu. Nah, di sini chargernya, kemudian ini headsetnya teman-teman. Sudah saya keluarkan juga, sudah saya pakai juga, saya coba. Ini teman-teman, ini headsetnya. Ini headsetnya masih yang biasa, yang standar ya. Tapi untuk suara, masalah kemacetannya it's okay lah. Kemudian ini chargernya juga yang standar teman-teman, yang masih colokan 3, bukan yang fast charging ini. Nah, ini teman-teman, ini kabelnya masih bukan yang fast charging ya. Oke, samalah untuk semua di toko-toko manapun seperti itu. Oke, ini kita awasin dulu. Nah, ini dikasih ini teman-teman, waktu itu dikasih soft case. Nah, ini dia, kasih soft case, lumayan bagus soft case nya. Motif di belakangnya juga, nah kayak gini. Nah, ini nggak terlalu penting gitu ya teman-teman. Yang penting, oke, nih saya beli iPhone-nya pada tanggal ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat 9 Desember 2020. Di sini iPhone XS Max 512 GB. Oke. Nah, harganya silahkan teman-teman lihat aja di Instagram PS Store. Oke, kita masuk ke handphonenya teman-teman. Nah, di sini saya udah pasang anti gores. Nih, lumayan bagus motifnya. Oke teman-teman, dari segi ini masih mulus ya. Nah, masih ada mengkilap gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke
dalam isi iPhone-nya, teman-teman. Nah, di sini juga saya akan memberikan tips bagi teman-teman yang mau beli iPhone di terkhusus di Play Store ya, atau juga bisa berlaku di tempat lain gitu ya, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Yang pertama ya, yang perlu teman-teman perhatikan saat mau beli iPhone khususnya di Play Store ya, atau juga di tempat lain. Nah, ini yaitu yang pertama, teman-teman coba pergi ke pengaturan. Tadi di sini kan iPhone yang saya beli iPhone XS Max 512 GB ya. Nah, sesuai nggak dengan spesifikasi yang ada itu kayak gitu ya. Kita lihat pengaturan, kemudian kita pergi ke umum, kemudian mengenai. Nah, di sini benar ya, ini model iPhone XS Max, ini kapasitasnya 512 GB. Nah, oke. Jika sudah, nah, langkah selanjutnya atau yang kedua ya, yang perlu teman-teman perhatikan, setelah itu teman-teman lihat juga ini untuk kesehatan dari LCD-nya gitu teman-teman. Teman-teman juga caranya pergi ke pengaturan, kemudian teman-teman pergi ke aksesibilitas, kemudian teman-teman klik sentuh. Nah, di sini teman-teman klik assistive touch-nya ya. Di sini nyala ya. Kalau kita matikan yang bulat ini hilang ya. Nah, itulah assistive touch-nya ya. Oke. Nah, cara lihat gimana LCD-nya masih bagus atau enggak gitu ya, teman-teman giniin aja, gerak-gerakin aja assistive touch-nya ini ke segala layar ini teman-teman. Kalau ada yang stuck atau nyendat gitu teman-teman, atau nggak ngerespon gitu, berarti LCD-nya udah pernah diganti gitu ya teman-teman, udah nggak bagus lagi gitu ya. Oke, itu untuk yang kedua teman-teman. Untuk yang ketiga, teman-teman lihat juga kesehatan baterai dari iPhone-nya teman-teman. Nah, caranya teman-teman pergi ke pengaturan, terus pergi ke baterai, pergi ke kesehatan baterai. Nah, di sini kapasitas maksimalnya 94% ya teman-teman. Nah, kesehatan baterai yang bagus itu di atas 85% teman-teman. Nah, kalau di bawah 85% nanti pemakaian 2 bulan, 3 bulan, nanti teman-teman akan ngeluarin budget lagi gitu ya, buat ganti baterai karena baterainya udah bocor, boros, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, itu yang untuk yang ketiga ya teman-teman. Untuk selanjutnya, yang keempat, teman-teman lihat juga pastikan iCloud dan pengaturan sistem dari iPhone tersebut sudah kosong, benar-benar kosong ya teman-teman. Nggak ada nyangkut ke iCloud pemilik sebelumnya gitu ya. Oke, kita lihat pengaturan, kemudian kita lihat umum. Ini cara untuk jika masih tersangkut gitu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau misal nih udah katanya udah kosong, iCloud-nya udah kosong kayak gitu, tapi teman-teman nggak yakin, teman-teman pergi ke pengaturan, kemudian klik atur ulang, kemudian hapus konten dan pengaturan yang nomor 2 ini ya, atau bahasa Inggris nanti erase content all setting gitu ya. Nah, nanti teman-teman ikutin aja, nanti akan disuruh minta iCloud baru kayak gitu. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini untuk seri iPhone 8 ke atas sudah mendukung fitur True Tone gitu ya. Nah, di sini teman-teman cek juga fitur True Tone-nya berfungsi apa enggak gitu ya. Di sini kan aktif. Kalau kita nggak aktifin, layarnya menjadi agak sedikit putih gitu ya teman-teman. Nah, gitu ya. Kalau kita aktifin, layarnya akan jadi warm gitu teman-teman. Nah, teman-teman cek juga aktif nggak fitur True Tone-nya. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh, teman-teman
coba matiin kecerahannya ini sampai habis kayak gini. Nah, masih jelas nggak layarnya kayak gitu ya. Kalau iPhone yang ori, kalau layar kecerahannya ini dimatiin sampai habis, dia masih jelas gitu teman-teman. Kalau yang tidak ori, dia nanti akan tidak jelas teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya yang ke-8 ya teman-teman. Nah, iPhone ini kan juga terkenal dengan kamera ya teman-teman. Silahkan teman-teman cobakan kameranya, apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak gitu ya teman-teman. Nah, coba kita buka kamera kayak gitu ya, kamera, kemudian nah teman-teman silakan klik ini untuk lihat kamera depannya gitu ya. Nah, ada jeda nggak gitu ya teman-teman. Nah, berarti kalau kameranya masih ori, masih belum ada diganti-ganti dan masih bagus, dia nggak akan ada jeda gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya yang juga perlu teman-teman cek yaitu seperti pengaturan dasarnya, yaitu teman-teman cobain juga WiFi, kemudian Bluetooth, kemudian dan hal-hal dasar lainnya gitu ya teman-teman. Teman-teman cobain juga nanti buka YouTube atau apa segala macam untuk koneksi internetnya teman-teman. Dan teman-teman kapan perlu teman-teman masukin kartu teman-teman ke dalamnya, kemudian teman-teman cobain nelfon, bagus nggak suaranya dan lain sebagainya. Itu yang untuk hal umum aja sih teman-teman, tapi yang terpenting yang di atas tadi ya teman-teman, untuk iPhone ya. Nah selanjutnya teman-teman cek juga iPhone ini pernah masuk air apa enggak gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman buka pada bagian ini, bagian slot kartunya, terus teman-teman senterin pakai smartphone teman-teman atau handphone yang ada senter gitulah. Teman-teman senter ke dalam. Kalau berwarna merah berarti pernah handphone ini masuk air kayak gitu teman-teman. Nah, jika masih tidak ada, masih seperti ada kuning kayak gini, seperti tembaganya gitu teman-teman, masih ori, berarti kondisi untuk slot kartunya masih bagus lagi gitu ya teman-teman. Nah, oke, baiklah teman-teman, untuk review dan tips dan triks untuk memilih iPhone yang bagus, ini khusus di Play Store dan juga di tempat lain ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya untuk iPhone ini saya sengajain reviewnya setelah 1 bulan pemakaian gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya pakai 1 bulan, di sini untuk baterai, jika saya tidak main game, itu baterainya bisa tahan 12 sampai 15 jam gitu teman-teman. Jika saya gunakan untuk musik, kemudian selain game lah gitu, untuk sosmed ini segala macam, bisa lah. Itu misal saya cas jam 7 penuh, jam 7 pagi, nanti saya ngecas lagi besok paginya gitu teman-teman. Kalau saya besok paginya lagi saya cas sebelum pas subuh kayak gitu kan. Nah, atau pas jam 7 masih ada lah kayak gitu, mungkin sekitar 25% kayak gitu teman-teman. Ya segitulah rata-ratanya jika saya mainin sosmednya aktif kayak gitu. Saya sedikit-dikit sosmed, sedikit hidupin musik kayak gitulah teman-teman. Kemudian jika saya main game PUBG misalkan, game berat gitu, itu baterainya bisa tahan sekitar, ya misalnya nih pagi saya ngecas 2 kali sehari kayak gitu teman-teman, ya karena PUBG gamenya berat gitu ya. Nah, nanti saya juga akan bikin videonya berapa sih baterai iPhone XS Max ini yang terpakai kayak gitu ya.
saat bermain PUBG kayak gitu. Satu game misalnya grafiknya di paling atas semua kayak gitu ya teman-teman. Nanti saya akan bikin. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan iPhone dari PS Store ini menurut saya ya 95/100 lah teman-teman. Setelah saya memakainya ya gitu ya teman-teman, pemakaian sebulan lebih gitu ya. Ya 95/100 lah kayak gitu. Ya congrats buat Papi kayak gitu ya. Nah, baiklah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.